untuk bisa mengenal Allah kita yang hidup, warga kerajaan, kita harus mengerti the modus operandi atau MO daripada Allah kita. Dan untuk setiap orang jadi umatnya itu pasti dimurnikan. Karena ini the value of refining. Seperti orang memurnikan perak. Sekarang 13 ayat 9. Aku menaruh yang sepertiga. Jadi ini satu jumlah tertentu khusus dalam api. Dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. I will test them. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Tuhan tidak puas dengan emas 18 karat. Atau 14 karat yang jadi perhiasan kita. Tuhan mau kita jadi emas yang murni. Mereka akan memanggil namaku. Di mana? Di dapur saudaraku penganiayaan. Aku menjawab mereka. Mereka adalah umatku. Mereka menjawab, YHWH adalah Allahku. Kita melihat dalam kehidupan 3 pemuda SMA dia, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, mereka keluar jadi lebih baik. Ada macam-macam dapur api. Ada yang melalui penjara, ada yang melalui sakit, ada yang melalui treatment macam-macam, kemo dan sebagainya. Itu kan api semua. Tetapi tujuannya tidak to destroy you. Tujuannya memurnikan kita. Sehingga pada saat itu kita akan memanggil nama Tuhan. Selama hidup ini rata-rata terlalu biasa. Tidak ada orang berseru. Palingnya berdoa pro forma aja. Ya, waktu makan, waktu tidur. Tetapi ketika kita dimurnikan, daging kita tidak akan tahan. Seperti memurnikan perak dan seperti orang menguji emas. Ketika mereka ada di dalam, ada penampakan Kristus. Saya bilang Kristofani berjalan bersama mereka. Tuhan ada di dapur penganiayaan. Setiap umat Tuhan harus mengerti ini. Dan kemudian ketika mereka keluar, bau asapnya nggak ada. Dan pada saat itu Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan dia memperaturan, barang siapa mengatakan perlawanan atau menghina, yaitu melecehkan Allahnya ketiga pemuda ini, maka rumahnya akan dihancurkan dan dibinasakan. Setelah itu selalu ada promosi. Perhatikan, after testing, after refining, always and always and always promosi. Saya bacakan promosinya. Then the king promoted, raja yang tadinya membunuh mereka mempromosikan Sadrak, Mesak, dan Abednego in the province of Babylon. Asalnya mungkin bupati naik gubernur, saudara. Tidak pernah, yaitu ujian tidak disertai dengan promosi. Banyak orang cuma menantikan promosi. Mereka menganut faham fatalisme. Kalau Tuhan mau berkati saya silakan. No, harus selalu ada ujian. In my life, dari ujian kepada ujian, dari testing kepada testing. Not to destroy me, but to refine me. Karena itu setiap daripada kita harus mengerti, refiner's fire itu harus kita closer to the flame. Harus lebih dekat dengan api itu supaya kita berseru pada nama Tuhan. Tuhan berkata, this is my people and I am their God. Inilah umatku. Umat Tuhan kenyataan di dalam segala keadaan tetap memuji Tuhan. Kita ingat John Hus, kita ingat yaitu Polikarpus, yaitu yang mendahului kita, luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua ada di tempat ini. Itu adalah menjadi bukti bahwa Yesus masih berkarya dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur. Ini adalah kerinduan kami. Ini adalah sukacita kami, Tuhan Yesus. Kami percaya kebaikan-Mu terus mengalir di dalam hidup kami tanpa hentinya. Dan hati kami Tuhan Yesus melimpah dengan rasa syukur. Terima kasih, kami bersatu hati berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami mendoakan tempat tinggal kami, bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan berkat. Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya. Kami percaya kelimpahan yang dari surga turun melimpah Tuhan
atas bangsa Indonesia dan kabupaten kami Jember. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya tempat tinggal kami ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam naungan-Mu, tidak ada satupun yang terluput dari pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin dan pemerintahan kami di bangsa Indonesia dan kabupaten kami Jember. Kami percaya Tuhan, Engkau menanamkan roh takut akan Tuhan di hati para pemimpin kami. Biarlah hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus ada di dalam mereka, di dalam setiap pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai seluruh jajarannya, sampai ke RT, RW, bahkan Tuhan Yesus tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, kami menyerahkan kabupaten Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, bangsa Indonesia kami juga mengalami pemulihan Tuhan Yesus di daerah-daerah yang mengalami bencana. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, Gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala kami di tempat ini, GBI Rock Jember, Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan pembelaan-Mu ada di dalam mereka Tuhan Yesus, supaya mereka dapat membawa jiwa-jiwa kepadamu, supaya mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua visi misi yang daripada Engkau Tuhan Yesus dapat tergenapi melalui kehidupan mereka dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur tiada henti-hentinya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang ajaib di bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Apapun musim yang kami alami Tuhan Yesus, lembah apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama kami. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib, mujizat-Mu nyata terjadi dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang hidup. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu. Mari jemaat yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Lagi katakan amin. Mari bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri saudara. Katakan mari menari memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami menaikkan pujian bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru. Kami percaya Engkau berkati kami. Haleluya. Mari orang yang diberkati Tuhan, naikkan suaramu, angkat suaramu, naikkan pujian bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semesta alam memuji-muji nama Yesus Tuhan, dan kami pun sembah Engkau. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari warga kerajaan Allah puji Dia. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku
katakan amin. Engkau kudus Tuhan, di bumi di surga. Puji-pujian hanya naik di hadapan-Mu. Hanya bagi satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Hey! Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Kami percaya Tuhan, Pun terbuka sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. jadikan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Semarak kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Haleluya. Katakan di bumi. Di bumi di surga dan segala yang ada, Sujud menyembah. di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, Gembira bergema. bergema Puji-pujian bagi Kau, Allah yang kudus. Nyanyikan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci. Suci, suci, Kami beri hormat bagi-Mu Tuhan. sucilah Tuhan. Oh, Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari nyanyi bagi Dia. Suci, sucilah. Suci, suci, Oh, suci Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. kudus, We praise You Lord. Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi. Surga dan bumi pun bersorak merayakan. Naikkan pujian. Nyanyikan pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari warga kerajaan Allah, angkat suaramu nyanyi. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Oh, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah. Kudus, 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 Kudus Tuhan. Oh, Engkau suci. suci, 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 Sucilah Tuhan. Bagi Allah yang hidup, yang suci dan kudus. Dan inilah bait-bait kudus-Mu yang sudah Kau tebus dan yang sedang Kau terus murnikan kami sampai serupa dengan gambar-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami terima. kuasa-Mu Tuhan. Kami terima Terima kasih. kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Kau taruh kami Tuhan. Ya Yesus, kemanapun Kau bawa kami. Kami kan Kami pergi di percaya. situ pasti
tujuan mendapatkan anggota. Kami terima kuasa-Mu. Oh, kami terima. Kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri kemanapun, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan tersedia. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun percaya, imani, haleluya. Kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ terjadi. Itu pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, mengalir atas setiap hidup kami. Biarlah puji-pujian dan hidup kami semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kami percaya Tuhan yang terus membentuk setiap kami. Tuhan memakai kami. Terlalu sedikit bagiku Engkau untuk menjadi hamba-Mu. Aku murnikan dan kubentuk supaya Engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Syakarana batakayase. Ini hidup kami Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau tentu berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Ini hidup kami tersedia bagi pemakaian-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bercanda ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau tentu berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. mari bawa hidupmu kepada Dia. Pakailah aku Tuhan, Yesus milik hati kami. Apalah arti hidup kami tanpa Engkau panggil dan Kau pakai Tuhan. Ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan. Tuhan, dengan api surgawi, bentuk bercanda ini Oh, sesuai kehendak-Mu, oh Yesus.
Yesus Tuhan, agung mulia, oh, bawa kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, lebih dari emas, lebih dari Yesus. Syaralabataka, berbuatku berharga di mata-Mu, rancangan-Mu tak pernah gagal atas kami. Murnikan kami Tuhan menjadi terang kasih yang dibentuk Tuhan, tanda Engkau dikasihi Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena rencana-Mu yang ajaib, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya kami belajar ketetapan-Mu. Yesus Tuhan, come on,
menjadi kerinduan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bahwa hidup kami disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dan berkaryalah Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu yang akan menuntun setiap kami memahami, mengerti untuk kami melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan merespon dengan benar setiap kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalomnya lemes kehujanan semalam ya saudara ya. Haleluya. Shalom. Haleluya. Nah puji Tuhan. Selamat memasuki bulan Maret. Saudara ya. Ini adalah bulan yang ketiga di tahun 2026. Saudara ya. Nah saudara di tema di tahun di bulan ini kita bicara tentang masih ada di dalam sebuah lembah. Kalau bulan yang pertama, bulan Januari kita bicara tentang sebuah lembah keputusan. Ya, kemudian bulan Februari kemarin kita bicara tentang sebuah lembah ujian. Dan sekarang kita bicara tentang sebuah lembah pemurnian, the valley of refining. Saudara, ada lembah pemurnian. Nah saudara, ketika kita bicara tentang lembah, memang di dalam lembah kita bicara tentang banyak hal. Saudara ya, yang pertama lembah bisa bicara tentang sebuah zona nyaman, saudara ya. Di mana kita merasa di dalamnya semua baik-baik saja, semua sedang tercukupi, semua segala sesuatu menyenangkan dalam setiap kehidupan kita, itu berarti kita ada dalam sebuah lembah. Tapi yang satu hal yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ingin setiap kita umatnya terus bergerak. Sehingga zona nyaman itu kadangkala Tuhan obrak-abrik dalam hidup kita. Supaya kita ini bisa mengepakkan sayap kita. Seperti induk Raja Wali ketika dia mengajar anaknya terbang. Saudaraku dikasih Tuhan. Dia harus bongkar itu sarang yang nyaman. Sehingga hanya tinggal ranting-ranting berduri di dalamnya. Sehingga anak Raja Wali itu tidak merasa nyaman. Dan kemudian sang induk Raja Wali tendang itu keluar anaknya. Dan kemudian dia mulai belajar mengepakkan sayapnya. Sepintas lalu mungkin kita berpikir bahwa induk ini terlalu kejam. Tetapi saya percaya bahwa induk Raja Wali punya sebuah tujuan yang besar. Supaya anaknya bisa mengepakkan sayapnya. Dia bisa berburu mencari makanannya. Dan tidak lagi bergantung kepada induknya. Tuhan kadang-kala membuat kita seperti itu. Supaya hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Sebab selama kita hidup tantangan selalu ada, persoalan selalu ada. Ya, jadi dan Tuhan mau bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan, umat-umat yang kuat menjadi pemenang. Nah, kemudian lembah juga bicara tentang sebuah hal di mana kita ada di dalam posisi yang tidak menyenangkan, ada di bawah. Tapi semuanya itu saudaraku dikasihi Tuhan, membuat tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk memurnikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, apa yang ada dalam hidup kita itu Tuhan mau murnikan. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus pertama ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud semuanya itu apa? Kalau saudara nanti baca dari ayat 1 seterusnya, kemudian ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan berbahagialah kamu yang seketika kamu akan menghadapi cobaan-cobaan. Nanti kita akan baca kebenaran itu saudaraku. Kemudian dituliskan ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, dan iman kita itu nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Emas yang fana yang bisa lenyap, yang kita tidak bisa memilikinya selamanya saudaraku, melewati sebuah proses dengan api. Ya, kurang lebih 1000 derajat Celcius untuk membuktikan tentang kemurnian emas itu. Namun itu semua lebih berharga semuanya itu dari yang namanya kemurnian iman. Ya, iman itu ternyata sangat penting saudaraku buat setiap hidup kita. Karena iman bukan hanya bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan itu bicara tentang iman kita. Makanya firman Tuhan katakan segala sesuatu lakukan dan kerjakanlah itu untuk
Tuhan. Bicara itu semua berarti segala sesuatu ketika kita mempercayai Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, maka pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita seharusnya mencerminkan siapa yang kita percaya. Nah, sebagai contoh begini, ketika kita melayani Tuhan, konteksnya aja kalimatnya adalah melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di situ banyak hal yang terjadi untuk memurnikan apakah kita benar-benar melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Saudaraku, melayani diri sendiri maksudnya apa? Ya ketika ini pemurniannya adalah dalam sebuah pelayanan. Gesekan seorang dengan yang lain. Ketika kita tidak menerima pujian, ketika kita hanya menerima kritikan, saudaraku dikasih Tuhan, tetapkah kita bertahan dan berkata, aku melayani Tuhan, aku hanya melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu terimplementasi bagaimana cara kita melayani Tuhan. Nah itu ujiannya dalam setiap kita para pelayan-pelayan Tuhan. Bagi setiap kita jemaat Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak? Ketika ada pengujian di situ, saudaraku dikasih Tuhan, memurnikan tujuan kita, memurnikan motivasi kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau kita hanya untuk memuaskan diri kita? Sebab dalam ibadah, saudaraku dikasih Tuhan, ada yang bertujuan untuk memuaskan diri kita. Banyak hal itu saudara, banyak hal yang kita lakukan. Contoh lagi, ketika kita melakukan perbuatan baik, saudara, kita lakukan baik. Nah kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana ketika kita lakukan perbuatan baik kita? Apakah perbuatan baik kita lakukan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Kok bisa Pak untuk diri sendiri? Iya. Karena pada waktu orang berkata, wih bapak baik, ibu baik, ya kamu baik banget, luar biasa, bla 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 bla, kita rasanya tersanjung. Bahkan hari-hari ini perbuatan baik jadikan sebuah konten untuk mendapatkan banyak keuntungan untuk pribadinya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita memurnikan apa yang setiap hal yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ini tujuannya. Maksud semuanya itu. Ketika ada proses, ketika ada gesekan, ketika ada tantangan, ketika ada ujian. Untuk membuktikan kemurnian iman. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan atau tidak? Sungguh-sungguh. Kesungguhan itu hanya dapat dilihat dari ujian. Kesungguhan dilihat dari ujian. Ya, kita masih ingat masa-masa sekolah kita. Ya, saya termasuk orang yang suka SKS, sistem kebut semalam. Sebab kalau saya punya prinsip menyicil, saudara ya, oh besok ujian gini 1 minggu kemudian saya belajar, aduh, lupa. Aduh berat saudara, dicicil nanti Senin kalau gitu belajarnya IPS, bla 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 bla. Selasa gini supaya besok ujian enggak repot-repot. Begitu hari H saya coba praktekkan itu pernah tuh saudara. Gurunya ngomong gini, praktekkan nanti pas hari ujian tinggal santai saja gitu ya. Yang penting selama 1 minggu kamu sudah persiapan, usah belajar. Begitu ujian nih, hari Senin ujian nih, saya coba santai ya. Saya berdoa, Tuhan santai. Begitu menghadapi kertas, Tuhan Yesus, ingatkan saya belajar Senin yang lalu. Tuhan, kok lupa gitu ya, banyak yang lupa ya. Oke, nah tetapi kita semua punya sistem kalau kita sekolah, kita punya cara belajar masing-masing berbeda. Tergantung kita ini seperti apa. Ada orang yang dia visual, dia baca, dia dengar, dia lihat aja dia paham. Kemudian ada yang kinestetik. Saya ini termasuk orang kinestetik, saudara. Jadi kalau saya belajar itu saya harus ucapkan sampai telinga saya dengar, kemudian harus saya tulis. Itu masuk di otak dan melekat. Jadi saya tulis untuk menghafal misalnya maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya hafal gini, kemudian saya tulis maksud semuanya, baru saya lengket. Kalau cuma saya amin, enggak masuk-masuk ya. Sampai kapanpun enggak masuk-masuk ya. Jadi maksud semuanya. Nah, jadi masing-masing kita punya tantangan, punya ujian sendiri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita belajar, kita kembali kepada apa yang maksud dan tujuan Tuhan. Ya, diuji kemurnian dokimazo ini artinya begini, untuk menguji, memeriksa, membuktikan, meneliti, ya,
untuk melihat apakah sesuatu benda asli atau tidak. Ya, seperti logam. Untuk mengakui keaslian, mengakui sebagai asli setelah pemeriksaan, menyetujui, menganggap layak. Saudaraku, kenapa hari-hari ini Tuhan bicara kepada kita tentang pemurnian, saudaraku ya? Karena di dunia ini, ya, bukan hanya barang yang ada KW, tapi gaya hidup juga ada yang KW, saudaraku ya, KW. Bahkan KW-nya itu kalau saya tanya Pak Adi ini bukan hanya KW 1, KW 2. Ada lagi yang di atas KW 1. Ternyata kata prinsipnya gini, hampir sama. Ya kan? Ini asli, hampir sama dengan asli, baru ada KW 1, KW 2, KW 3. Wah repot saudaraku ya. Kita yang kaum awam, saudaraku ya, yang tidak mengerti kalau ini kita bicara tentang perbengkelan, saudara, dikasih spare part gini, ini kelihatannya asli. Kalau kita baca di YouTube, di mana tentang bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu, lihat barangnya aja sama. Nah, itu perlu diuji. Ya, semuanya perlu diuji dan kemudian muncullah yang murni itu akan muncul, yang asli itu muncul. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-24, di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu akan muncul. Saudara KW semua. Dan mereka semua bertindak dalam nama Yesus. Kita bisa terkecoh di dalamnya. Bahkan kitab Daniel sudah mengajarkan, memperingatkan kepada setiap kita. Bahkan mereka akan menipu, akan menghasut sebagian besar orang. Saudaraku, orang menghasut itu tidak terang-terangan. Orang menipu itu tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan, saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu contoh ini saudaraku ya. Tiba-tiba adik saya yang nomor 4, WA di grup keluarga. WA. Nah dia pakai nama kakak ipar almarhum. Ya gini. Halo Wan, piye kabari? Ini kan orang sudah meninggal. Pakai profil picture-nya lagi gini, itu kakak ipar saya gitu ya, gini. Ya sama adik saya diladenin, diadani, gimana? Kamu di mana sekarang? Di Mojokerto katanya. Ya memang pertama kakak ipar saya ada di Mojokerto dan waktu dipanggil Tuhan ada di Sumba. Wah sini loh. Terus diladeni, saudaraku dikasih Tuhan. Nah kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Dia mulai belajar untuk menipu. Ya, dia ingin cari itu saudaraku ya diladeni di kanan, kemudian setelah ditembak, oh sampean sudah bangkit dari kubur ya mas, langsung di black, ditelepon tidak bisa semua, wah hebat ya, kamu sudah bangkit dari kubur ya bung, wah langsung di black tutup semua ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itulah cara kalau kita tidak paham maka kita akan tertipu. Nah demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Alasan pemurnian adalah untuk membuktikan, mendapatkan keaslian. Nah melalui ujian-ujian itulah maka dimunculkan yang asli. Nah sekarang pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang kita ambil dari setiap pemurnian? Ya, pelajaran apa yang kita ambil? Dari 1 Petrus pertama yang ke-6 katakan begini. Mari kita baca ayat ini sama-sama ya. Ya, karena ayat ini menyenangkan. Ada kata bergembira. 1, 2, 3. Iya, kata pertama muncul dari 1 Petrus pertama yang ke-6. Yang perlu kita ambil dari pemurnian ini, kita harus memiliki sikap yang pertama adalah bergembira. Apa itu bergembira? Apa cuma senyum, nyanyi-nyanyi. Kata bergembira dari bahasa aslinya agaliau ini, bersukacita dengan sangat, bersorak-sorai, meluap dengan kegembiraan, sukacita yang meluap-luap. Jadi bukan biasa. Jadi waktu hidup saudara dan saya dimurnikan, ada ujian dan tantangan, kita ini memiliki sebuah respon bergembira, bersukacita. Ya, mungkin orang dunia ngomong gini, orang ini rek gitu ya. Apapun tantangannya, saya tahu banyak persoalan dalam hidupnya, dia tetap bersukacita, tetap memunculkan sukacita itu. Makanya tadi ayat yang ke-7 kemudian dikatakan begini, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan yang menuntun kita atau tidak? Minggu yang lalu saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel. Perjalanan padang gurun adalah sebuah perjalanan yang
mungkin buat sebagian orang tidak menyenangkan, memang tidak menyenangkan. Tahun 2016 ketika Tuhan beri kesempatan saya untuk ada di sana, saudaraku, mengikuti tur Mesir ke Israel, saudaraku. Waktu kami dari Mesir pergi ke Israel, kami melewati padang gurun yang begitu panjang. Panjang banget. 8 jam itu baru sampai untuk kita mau naik ke Gunung Sinai. 8 jam dari Kairo pergi ke mana mau ke Israel, 8 jam di tengah-tengah itu kami berhenti untuk kalau kita ikut tur, berhenti untuk naik ke Gunung Sinai. Itu lewat padang gurun. Jalannya lurus, lempeng, saudara. Nggak belok-belok. Itu kalau saya nyetir gini, gitu, ngantuk, saudara. Kiri kanan cuma yang kita lihat pasir. Ya puji Tuhan di Mesir, di daerah pinggiran sudah dibangun perumahan-perumahan khusus untuk pasangan muda. Pasangan muda kalau mau nempati rumah itu free, gratis, saudara, dengan perlengkapan dan semuanya siap. Tapi minggir ke padang gurun di sana. Nah, saudaraku, setelah dari Gunung Sinai untuk masuk ke Taba, ke perbatasan Mesir dan Israel, itu masih 8 jam lagi. Lewat padang gurun dan memang membosankan di situ. Apalagi kalau dalam konteks ini, bangsa Israel berjalan kaki. Lewat padang gurun yang begitu panas. Kalau malam dia begitu dingin. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi satu hal yang saya tahu adalah begini, Tuhan yang tuntun mereka. Aku sendiri yang menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api berjalan di depan mereka. Menuntun perjalanan mereka. Dan saya tahu begini, bahwa di padang gurun ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan luar biasa buat bangsa Israel. Mereka tidak menanam, mereka tidak menabur sepanjang perjalanan hidup mereka. Tapi mereka dipelihara Tuhan. Bandingkan ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. 1 tahun mereka ada di dalam tanah perjanjian. Tahun berikutnya mereka mulai menuai apa yang mereka tabur. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, artinya bahwa perjalanan kehidupan kita, tantangan apapun yang saudara dan saya hadapi, satu responnya harus bergembira. Ya. Bergembira. Ya memang tidak gampang, saudaraku ya. Itulah sebabnya waktu kita masuk dalam sebuah ujian, jangan bersungut-sungut dalam hidup kita. Bersukacita, bersorak-sorai, naikkan pujian. Makanya kalau kita naikkan pujian, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukur tentang apa, Pak? Saya tahu, di tengah-tengah ujian dan tantangan, hari ini aku masih tetap kuat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kenapa kita diuji dan kita bergembira? Karena dalam ujian ini, kedewasaan dalam berespon itu sedang Tuhan uji dalam hidup kita. Untuk kita bisa bergembira, dibutuhkan kedewasaan. Dibutuhkan kedewasaan. Sebab ketika kita masih anak-anak, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa respon seperti ini. Ya, kita punya anak yang kecil lucu, saudara ya. Glory, ya. Lucu. Setiap sesuatu yang dia suka diambil, respon satu, dia marah. Ya kalau di rumah itu, kalau udah kelamaan main HP saya ambil, dia marah, langsung dia tengkurap di lantai gini. Gitu ya. Itu anak-anak. Kenapa? Yang disenangi diambil. Nah, bagi kita yang dewasa, ya mungkin tidak seperti itu saja. Tapi mungkin kadang-kala responnya yang berbeda. Tapi mari kita belajar begini, bahwa waktu kita ada dalam sebuah persoalan dan persoalan dalam setiap kehidupan kita, maka bergembira merupakan respon dari kedewasaan kita. Kedewasaan tidak ditentukan dari usia, tapi kedewasaan ditentukan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saya belajar dari Kisah Rasul pasal yang kelima, 40-42 katakan begini. Dari Petrus kita belajar. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi waktu itu Petrus dan rekan-rekannya dia bercerita, dia menginjil dan dia memberitakan nama Yesus. Dan banyak orang yang percaya. Dan kemudian ahli-ahli Taurat jadi suka ditangkap dan kemudian di dalam sidang itu pun mereka tetap melarang mereka. Ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira
Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka bergembira. Karena apa? Karena pada waktu mereka disesat, pada waktu mereka dihimpit untuk memberitakan nama Yesus, mereka ngomong begini. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iman mereka diuji. Apakah yang diberitakan sungguh-sungguh atau tidak? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, berbeda ketika waktu Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu dibicara tentang Yesus, dia sangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara lihat ini. Waktu Petrus mulai disesah, dihimpit tentang nama Yesus itu. Petrus ngomong begini, mereka bergembira karena mereka dianggap telah layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan kemudian Kisah Rasul menuliskan kita tentang sejarah gereja di situ dibangun. Bagaimana mereka dengan bergembira memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasannya kenapa? Kita harus bergembira karena ini. Yohanes 15, 18 sampai 19 katakan begini. Jikalau dunia membenci kamu, jikalau dunia membenci saudara dan saya, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya. Yesus ngomong begini, kalau dunia membenci kamu, murid-muridnya, dan termasuk saudara ada murid-murid Tuhan, ingat bahwa dunia telah membenci Yesus. Dunia telah membenci Yesus. Ya. Sekiranya kamu, saudara dan saya dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Bolo, ya. Bolo, tidak akan bertengkar, saudara ya. Sebagai apa? Sebagai miliknya. Perhatikan kata ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Saudara dan saya ada benih ilahi, firman Tuhan katakan kita menerima benih yang kekal itu, benih yang tidak fana itu. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, membenci saudara dan saya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara dan saya disebut sebagai representative of Christ's kingdom. Perwakilan kerajaan Allah di mana? Di bumi. Dan waktu kita menjadi perwakilan kerajaan Allah memang tidak mudah. Ada tantangan dalam setiap kehidupan kita. Makanya tadi saya bilang begini, bahwa apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan terus dimurnikan oleh Tuhan untuk memunculkan yang murni dari hidup kita. Apakah perbuatan kita benar atau tidak, itu dimurnikan dari setiap pemurnian yang kita alami. Gesekan, tantangan, dan lain sebagainya yang kita hadapi. Nah itulah sebabnya, karena kita menyadari tentang siapa kita. Status kita, satu saudara dan saya siapa. Kita adalah bukan berasal dari dunia, karena firman Allah ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu pelajaran pertama yang kita tarik dari lembah pemurnian ini adalah bergembira. Ya. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum gini. Wajahnya kok surem banget gitu ya. Kok berat banget rasanya ya. Saya tahu beban saudara berat, saudara ya. Ya, tapi tidak melebihi berat badan kita semua ya. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang perlu kita tarik selain yang bergembira adalah ini. Ya, ujian itu sementara, katakan sementara. Katakan dengan keras, sementara. Ya, di dalam 1 Petrus 1 tadi ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi kata seketika itu sementara, tidak untuk selama-lamanya. Ya, arti kata seketika, ya, oligos, sedikit, kecil jumlahnya, singkat dalam konteks waktu, tidak banyak. Jadi penderitaan itu terbatas, penderitaan itu ada dalam kontrol Allah, penderitaan itu bukan keadaan permanen. Jadi seketika tidak banyak, saudaraku ya, tidak besar dan waktunya pendek. Jadi waktu kita menghadapi itu semua, percayalah ada masanya kita melewati masa itu. Bangsa Israel pada waktu dibawa ke padang gurun ada masanya, tidak untuk selamanya.
ada masanya. Dibuat berputar sedikit, ada masanya di situ. Kurang lebih menurut perhitungan 40 hari mereka sampai. Tidak lama mereka ada di situ. Tetapi karena kebodohan. Nah, waktu kita masuk dalam ujian, ingat ini, jangan sampai saudara dan saya bodoh. Seperti bangsa Israel, bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan, kita bodoh. Diputar balik dan semua orang yang keluar dari Mesir, mereka tidak masuk ke negeri Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Dan siapa yang masuk ke sana adalah orang-orang yang dilahirkan di padang gurun. Ya, mereka yang dilahirkan di padang gurun yang masuk ke sana. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ujian dan tantangan saudara dan saya itu sementara, hanya seketika. Tidak lebih, saudara ya. Kita seringkali hanya melebih-lebihkan. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 10:13. Ya, coba perhatikan kalimat yang saya tulis berwarna ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang apa saudara? Biasa, sedikit, tidak lebih. Artinya setiap kita dapat menanggungnya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Manusia itu siapa? Kita. Jadi jangan pernah membandingkan persoalan saya dengan persoalan saudara. Ya kelihatannya sih Pak Benny happy-happy aja, ketawa-ketawa aja gitu. Ya saudara lihat, coba kita bertukar tempat. Bertukar posisi, bertukar keadaan. Orang pikir gini. Pernah saudaraku dikasih Tuhan, seseorang datang kepada kami, kemudian dia ngomong gini, enak Pak Benny. Ya, Pak Benny tidak punya anak. Bla bla bla, dia ngomong ngalor itu bla 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 bla. Oke, datang mendidik bagaimana, mengarahkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan gini-gini. Oke. Karena waktu itu saya bagikan tentang visi Tuhan buat orang ini, saudara ya. Nah, kemudian saya ngomong gini sama orang ini. Gini aja, kita tukar tempat, kita tukar posisi. Minta sama Tuhan tukar posisi, kamu udah dikasih anak, kemudian kamu dapat visi Tuhan seperti apa yang saya dapat hari ini. Saudaraku, tidak gampang ketika kami mendapatkan visi Tuhan tentang generasi. Tidak gampang buat kami, kenapa? Karena kami harus berurusan dengan orang-orang muda yang sudah usianya di atas 15 tahun. Mereka dididik dari latar belakang dari orang tua masing-masing. Bicara orang tua, karakter mereka masing-masing. Belum lagi budaya yang berbeda. Dari latar belakang yang berbeda. Kemudian ketika Tuhan pasrahkan ada di gereja ini. Makanya itu ada visi rumahku, rumah segala bangsa. Itu bicara tentang kami harus tahu ini. Bahwa setiap orang yang ada di tempat ini harus tahu arah tujuannya. Harus mengerti destininya. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita bicara dengan berurusan dengan orang lain. Yang kami harus tarik dan kita harus didik mereka, mengarahkan hidup mereka. Tidak gampang. Beda kalau sama anak. Waktu saya masih jadi anak, jangan sampai saya tidak sekolah minggu. Jangan sampai. Itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau dulu itu, kalau saudara tahu film Si Unyil berarti kita seumuran saudara ya, seangkatan saudara ya. Itu film Unyil kalau tidak salah itu jam 9 pagi. Sedangkan sekolah minggu itu jam 7 pagi. Kami harus berangkat ke gereja jalan kaki, tidak ada antar jemput. Dan itu wajib. Kalau sudah jam 6, orang tua mau pergi gereja, sudah bangun semua, bangun mandi gitu ya. Kalau ada yang alasan gitu ya, sakit, demam, masih bisa jalan enggak? Ya duduk saudara ya, jalan saudara ya, berangkat gereja. Kemudian kalau hari Sabtu ini tugasnya. Aryani, kakak saya, ayat hafalan. Setelah selesai, Benny masuk ke kamar, ayat hafalan. Setiap minggu harus wajib ayat hafalan yang diberikan oleh sekolah minggu. Harus. Kalau enggak, penggaris mendarat di kepala, atau ini maaf, di sini tuh pasti dicubit. Gitu ya, aduh, gitu. Aduh. Karena mereka ngomong begini. Waktu kami sharing-sharing udah gede gitu, udah besar gitu, cerita-cerita. Bagaimana cara orang tuamu yang tidak sempurna ini mendidik kamu, kalau bukan firman yang mengajar kamu?
Iya, gitu. Tapi ingat, jadi kalau pulang sekolah itu kalau paling senang kalau sekolah minggunya gini, 8:30 udah selesai. Bro. Kami lari pulang supaya jam 9 duduk manis di hadapan televisi. Nyil. Ya, itu senang banget ya. Senang banget nonton gitu ya. Itu hiburannya, kami lari gitu. Nah, kenapa? Karena kami anaknya. Dan orang tua kami tahu dan sadar bahwa mereka punya keterbatasan dan hanya firman yang bisa mendidik mereka. Diajar, saudara. Wajib. Oke. Tapi sekarang saya memahami ini. Nah itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan pada waktu saya bagikan ini. Kepada orang tersebut. Dan sekarang saya tidak mengeluh. Tapi saya tahu bahwa kalau Tuhan kasih ini, itu tidak pernah melebihi kapasitas saya. Berarti saya mampu di dalamnya. Nah oleh sebab itu cara pandang kita adalah pencobaan-pencobaan itu biasa buat kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Nah sebab Allah kita itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan pernah diberikan beban melebihi kapasitas kita. Tidak akan pernah. Ya, karena Allah kita Allah yang setia. Sebab pada waktu kamu dicobai, firman Tuhan katakan gini. Ya, warnanya hijau. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kasih pencobaan, tapi sama Tuhan kasih jawabannya. Ini loh, tak kasih kisi-kisinya nih. Supaya kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi cara pandang kita tentang ujian harus benar, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, karena ini juga tujuannya adalah kita harus bisa melihat penderitaan kita tuh ringan yang sekarang. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan kita. Ya, ada sesuatu yang lebih besar menanti di hadapan kita. Jadi mari kita lihat gini. Kalau kita hadapi ujian, buat anak-anak yang masih sekolah. Kalau hari ini ada ujian di sekolahmu, ada sesuatu yang menanti lebih besar di hadapan sana. Ya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah yang ketiga saudaraku dikasih Tuhan. Waktu kita belajar, apa yang kita bisa pelajari tentang pemurnian ini? Karena yang ketiga gini, untuk kita melihat pentingnya proses, katakan proses. Katakan proses. Proses itu penting loh saudara. Proses itu penting. Hari Kamis dan Jumat lalu, istri saya buat anak-anak masak semur. Bukan semur lidah, bukan semur daging, tapi semur tahu. Ya. Dan ternyata sebagian besar sangat suka semur karena berkuah dan enak. Dan memang enak. Ya, enak kan ya yang kemarin hari kakak ya? Enak ya. Kalau ngomong dah enak, dan dimasakin lagi loh. Enak ya, bukan dipaksa saudara ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, untuk membuat itu tidak instan, ada proses. Ya, semur tahu dan telur. Telurnya diceplok supaya nikmat, wah digoreng. Gorengnya satu-satu, proses. Proses. Tahunya digoreng, tunggu sampai matang, semua diproses. Yang makannya tinggal proses, bun, gitu ya. Oh enak, masak lagi bun, gitu ya. Ya, tapi prosesnya tidak instan, saudara ya. Jadi penting proses itu. Ya, jadi waktu kita memandang ujian, kita harus lihat gini. Oh ini berarti proses buat saya. Proses apa? Karena itu penting buat setiap kita. Nah kita lihat ini. 1 Petrus 1:7 katakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Tulisan yang putih saya baca aja. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, kita hanya terjebak dengan kita ingin dipuji. Kita terjebak untuk namanya kemuliaan dan kehormatan. Tapi kita tidak suka yang namanya proses. Kalau disanjung itu senang. Tapi begitu ada sebuah proses kita merasa kecewa. Kita merasa terluka hati kita. Padahal tujuannya adalah gini, apa yang sedang kita kerjakan dan lakukan untuk dilihat apakah murni atau tidak.
Jadi karena kita melihat sebuah nilai yang lebih tinggi dalam hidup kita. Jadi proses itu membuat hidup saudara dan saya bernilai lebih tinggi. Ya, memiliki sebuah bobot dalam hidup kita. Nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api. Nah, waktu nilainya lebih tinggi, maka Tuhan berkata, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapa yang dapat ini? Stefanus. Pada waktu Stefanus dirajam batu, itu hukuman yang paling mengerikan. Orang dirajam batu itu tidak langsung mati. Dipenggal kepala, dikasih gini, kemudian dilepas goloknya, teng, putus kepala, mati. Tapi orang dirajam batu sampai mati, itu orang cuma tinggal kepala ditanam begitu, kemudian dilempar. Sudah. Kalau batunya gede, langsung kena kepala, enak mati. Gitu. Nyerempet kuping, ya aduh, sampai sini aduh. Gitu. Apalagi yang usil tuh, kena dikit gitu, matinya lama. Sampai orang itu tertimbun batu, mati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tapi pada waktu Stefanus dirajam batu, Stefanus melihat langit terbuka. Dia melihat Yesus berdiri. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Ada sebuah nilai di situ. Jadi jangan kejar pujiannya dulu. Tapi mari kita kejar prosesnya, karena itu nanti akan mengikut kita. Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan nanti kita akan terima di belakang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya penting buat kita tentang proses. Ya, firman Tuhan berkata ini dalam Filipi 2:8-11 katakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya berhenti di sini dulu. Saudara, sebelum Yesus menerima ini, Allah sangat meninggikan dia. Yesus pernah ditawari dengan jalan pintas. Waktu Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam. Yesus dibawa ke padang gurun. Dan di situ dia dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ada tertulis, ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan Tuhan. Kemudian yang kedua, dibawa ke bumbungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dan akan ada malaikat yang menatang engkau. Kemudian yang ketiga, dibawa ke bukit. Dia lihat gini, lihat dunia ini. Lihat dunia ini. Kalau engkau sujud kepadaku, aku akan memberikan. Ini jalan pintas. Ini jalan pintas. Kenapa? Kalau sampai Yesus sujud kepada iblis, dia tidak melewati salib. Jalan pintas. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan begini. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri dan taat buat kita tersiksa. Daging ini memberontak. Ya, karena kecenderungan manusia adalah memberontak. Tapi pada waktu Yesus lepaskan itu, dan sampai ada di atas kayu salib. Kemudian 9 baru berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Proses salib. Dicambuk, dikhianati, pakai mahkota duri, tidak menyenangkan. Tapi Yesus harus lewati itu. Yesus harus lalui itu. Supaya di dalam nama itu, saudara dan saya memperoleh keselamatan. Dan dari proses itu menghasilkan ini. 2 Korintus 10:18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang hanya memuji dirinya sendiri, aku baik, aku luar biasa. Itu bukan orang tahan uji. Dia tidak tahan uji sesungguhnya.
Kenapa? Tapi ketika dia diproses, dia akan mundur. Tapi orang yang sudah mulai lewat proses, emas yang murni tidak akan pernah meninggikan dirinya. Aku emas murni, tapi orang tahu ini emas murni. Karena dia sudah melewati proses. Oleh sebab itu apa yang kita kejar dalam hidup ini? Yang kita kejar perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Yang kita kejar perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Firman Tuhan katakan dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya bahwa setiap kita masih ada dalam sebuah proses. Jangan pernah hindari proses ini. Supaya saudara dan saya dipuji oleh Tuhan, sabaslah engkau hambaku yang setia. Mari itu yang kita sama-sama kejar dalam hidup kita. Baik saudaraku, rekan-rekan sepelayanan, mari kita kejar ini. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kami semua, kita semua mengejar perkenanan Tuhan. Supaya saudara dan saya dikenan oleh Tuhan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, di masa-masa pemurnian ini, relakan hidupmu, buka hatimu untuk terus dimurnikan oleh Tuhan. Untuk dimurnikan terus oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan atau tidak? Sebab percaya dan mempercayai Tuhan dua hal yang sangat berbeda. Waktu kita mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, izinkan Dia yang menuntun hidupmu. Izinkan Dia yang menuntun hidup kita. Sekalipun lewat padang gurun, mungkin ada kalanya Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Ada kalanya Tuhan bawa kita kepada air yang tenang. Tapi ada kalanya Tuhan akan bawa kita kepada lembah kekelaman. Tapi kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai kita, maka respon kita yang pertama, tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita, tetaplah meluap ini dalam hidup kita. Jangan ada persungutan dalam hidup kita. Sebab persungutan itu akan menggagalkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Persungutan akan membatasi berkat Tuhan dalam hidup kita. Coba saudara ingat, pelajari bangsa Israel. Ketika mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, itulah sebabnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Maka respon kita adalah bergembira aja. Karena yang kedua, persoalan kita ada batasnya seketika. Bicara batas, waktu yang singkat. Seketika bicara, jumlahnya tidak banyak, sedikit. Tidak melebihi beban saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Kita semua mampu menanggungnya. Dan yang ketiga, kita lihat proses itu lebih penting karena akan menghasilkan sebuah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara dikasihi Tuhan, di bulan Maret ini, mari kita sama-sama ini merespon yang baik. Kita akan dimurnikan, semua akan dimurnikan. Apapun yang akan saudara kerjakan akan dimurnikan. Pekerjaan, pelayanan, perbuatan baik kita, apa? Segala sesuatu akan Tuhan murnikan supaya muncul yang murni, muncul yang asli. Karena dunia ini sedang menanti yang asli, yang murni itu keluar dari gereja Tuhan. Amin. Yang asli sedang dunia nantikan, muncul dari gereja Tuhan. Waktu saudara kembali ke tempat saudara masing-masing, munculkan kemurnian yang daripada Tuhan. Supaya dunia melihat dan Tuhan berkata, engkau anakku yang setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari dengan berani kita katakan, ujilah aku Tuhan, Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki ya batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Berjaga-jagalah dan tetaplah waspada. Karena Tuhan akan memurnikan setiap kita. Keluargamu, rumah tanggamu akan dimurnikan. Sehingga engkau akan melihat kasih yang murni itu ada dalam hidup keluargamu. Motivasimu, tujuan hidupmu, semua yang ada padamu. Ini Tuhan yang nyatakan dalam hidup kita. Tuhan akan murnikan. Tuhan akan murnikan. Karena Tuhan ingin yang murni dari hidup kita. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepura-puraan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Oleh sebab itu ketika kita berkata lewat pujian ini, ujilah aku. Artinya kita merelakan diri kita untuk diuji, dimurnikan. Supaya tidak ada lagi kepalsuan dalam hidup kita. Yang adalah kemurnian itu muncul. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Teguhkan dan kuatkan kami. Ketika Engkau sedang memurnikan kami umat-Mu di tempat ini. Memurnikan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami. Hamba-Mu berdoa. Kiranya kekuatan yang daripada Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Meneguhkan perjanjiannya. Meneguhkan dan menguatkan Engkau. Sehingga Engkau adalah umat yang lebih daripada pemenang. Bukan karena kekuatanmu. Tapi oleh karena kekuatanku kata Tuhan. Turunlah Roh Kudus atas setiap hidup umat-Mu. Terimalah kuasa. Terimalah kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mengalir atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur yang sudah dibaptis, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Angkat tangan, jangan diturunkan. Oke, kalau sudah semua, mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Ya, kita akan baca bersama-sama mulai dari kalimat aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Rasandira mata kasandara. Tubuhnya dipecah-pecahkannya. Tubuhnya dihancurkannya. Supaya hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkan. Dia begitu mengasihi kita. Dan dengar ini. Ujian yang kau alami tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Karena aku sudah menanggungnya di atas kayu salib. Tapi ujian dan tantangan adalah untuk memurnikan imanmu. Oleh sebab itu percayalah. Ini adalah tubuhku yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dimeteraikannya hidup saudara dan saya dengan darahnya. Lewat perjamuan kudus kita ini diingatkan. Saudara dan saya dalam milik Tuhan. Saudara dan saya bukan milik dunia. Saudara milik Tuhan. Darahnya yang sudah menebus kita. Darahnya yang memeteraikan kita. Ingat ini, saudara dalam milik Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana ya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Rock Journey melanjutkan sesi yang telah kita lalui bersama sebelumnya. Kami mengundang kembali seluruh jemaat dan pekerja untuk semakin diperdalam dalam pemahaman akan identitas sebagai Bapa dalam kelas Fathering. Senin, 2 Maret 2026. Bagi jemaat dan pekerja yang rindu diperlengkapi lebih lagi dapat mendaftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi Rock Center Jember. Fellowship Pekerja, Selasa 3 Maret 2026, pukul 7 malam, bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Jember adalah rumah kita dan saatnya kita hadir membawa kasih Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Melalui gerakan Gempita, generasi memberkati dan peduli kota.
Mari bersama-sama meringankan beban keluarga prasejahtera di kota tercinta kita. Kami mengajak Anda untuk ikut ambil bagian dalam pembagian 100 paket sembako senilai Rp100.000 per paket. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan ini, donasi dapat dikirimkan ke rekening BCA 0247777311 atas nama GBI Rock Jember. Setiap taburan Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Rock Center Jember. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Februari, yaitu Belking, Joshua, Valentina, Meli, Pandi, dan Bapak Vero. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari, silakan maju. Baik nama-nama yang disebutkan dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terlewatkan atau nama yang tidak disebutkan, silakan maju untuk kita berdoa bersama-sama dan mendapatkan. Silakan yang tadi disebutkan yang lahir di bulan Februari. Ada lagi? Nela? Nela bulan apa? Nah. Oke, yuk semua bangkit berdiri, kita berdoa buat Gabi. Kapan ulang tahun? Masih lama? Oke, bangkit berdiri. Oke ya. Ayo kita angkat tangan kita. Bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan buat keluarga kami. Kalau Tuhan sudah anugerahkan 1 tahun ini, kami percaya kekuatan Allah akan memampukan mereka menjalani hari-hari mereka ke depan. Penyertaan Tuhan tanpa batas itu yang menyertai mereka. Sehingga mereka akan melihat segala sesuatu yang hari ini mereka pikir tidak mungkin, janji Tuhan akan digenapi mereka di hari-hari yang akan datang. Itulah sebabnya Tuhan, kami keluarga besar GBI Rock Jember ini memberkati mereka. Kiranya kekuatan dan anugerah Tuhan melimpah atas hidup mereka. Dianugerahi dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Sehingga hari-hari mereka adalah hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Memberkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Dan kami percaya lewat tangan yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami lepaskan berkat yang sempurna ini di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya keluarga kita diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, keluarga kerajaan Allah sudah diberkati dengan firman, amin. Jangan protes waktu diproses. Waktu diproses tanda kita dikasih oleh Tuhan, amin. Gembala dan jemaat Rock Jember mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami menyambut saudara sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kita sambut Bapak Alex, nama yang saya sebutkan, mohon dengar hormat untuk bangkit berdiri. Dan kanan kiri depan belakangnya boleh memberi salam. Kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Mari kita sama-sama sapa beliau. 1, 2, 3. Welcome.
menyambut anak-anak raja yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, Oke. aku anak raja, Oh iya. aku anak raja. Asik. Aku anak raja, Oke. aku anak raja, Oh iya. anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah. Saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mengamenkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak yang luar biasa Tuhan. Dari kecil Engkau telah memilih mereka untuk mereka mengenal satu-satunya Allah di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, maka berkat yang terbaik yang dari sorga itu Kau siapkan buat anak-anak kami Tuhan. Hikmat, pengetahuan, pewahyuan itu memenuhi hidup-Mu Tuhan, hidup mereka Tuhan. Dan mereka penuh dengan kebaikan demi kebaikan yang daripada-Mu Tuhan. Di waktu mereka di sekolah, di waktu mereka di rumah, di waktu mereka ada di perjalanan, perlindungan dan penyertaan-Mu juga sempurna buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati para orang tua, Engkau yang terus memberikan kekuatan untuk mendidik, mengajar anak-anak ini lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Maret. Kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama di rumah Tuhan ini. Saya sebagai gembala juga membawa persepuluhan kami, saudaraku, untuk dibawa bersama dengan jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita membawa persepuluhan kita sedang mendeklarasikan dalam hidup kita bahwa Tuhan pemelihara dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat setiap berkat demi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan kami. Sebagai tanda kami menyatakan Tuhanlah sumber dalam hidup kami. Tuhan yang memelihara hidup kami. Sampai hari ini kami tidak berkekurangan. Kami berkecukupan karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menghalau belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pemindahan Tuhan. Semuanya Tuhan halau dalam setiap hidup kami. Dan kami bisa menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan, kami bawa persepuluhan kami dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Nyatakan kerinduan dalam hidup kita kepada Tuhan lewat pujian. Lebih dari emas, lebih dari permata, Bapakku berharga di nama-Mu Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Lebih
kasih, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Terima kasih kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah turun atas setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Bahkan setiap hamba-hambamu yang telah mempersiapkan di tempat ini. Mulai dari hari Sabtu kemarin Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap hidup mereka. Dan kekuatan Tuhan, pengurapan Tuhan. Tuhan anugerahkan kembali dalam hidup kami. Untuk kembali kami melayani Raja di atas segala Raja. Sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Sehingga apa yang kami tabur berguna untuk memperlebar kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu dari ruang Tuhan. Shebere mata sandara lama kaya sana. Pulanglah, terimalah anugerah Tuhan, terimalah kekuatan Tuhan, terimalah hikmat Tuhan yang akan memampukan engkau terus berjalan di dalam kehidupanmu. Sebab aku Tuhan yang akan menuntun engkau. Jangan takut dan jangan terkejut, sebab aku Tuhan yang membawa engkau. Oleh sebab itu terima kekuatanku yang baru, yang akan menyertai engkau, yang akan menguatkan dan meneguhkan engkau, sehingga engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Dan kekuatan yang melimpah membuat engkau menang dalam segala hal dalam kehidupanmu. Terima kasih, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati suami istri, memberkati pekerjaan tanganmu, memberkati seisi rumahmu, memberkati bakul tempat adonanmu. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.